kerjakan? Pertama sekali mau kemana? Ya tentu tadi saya juga beberapa kali menjawab pertanyaan, Bang 100 hari apa yang dilakukan. Ini kebetulan, kalaupun kita dalam tanda kutip, kita belum tahu kapan pelantikan. Ada yang mengatakan Februari, tapi ada yang mengatakan Maret. Nah, artinya pun Februari dengan Maret, yang kita hadapi adalah Ramadan, kemudian Lebaran. Pengalaman saya menjadi gubernur di sebuah provinsi Banten, Ramadan dan Lebaran ini sangat spesifik Mbak persiapannya. Harus fokus, nggak bisa bercanda. Bayangin, dulu saya ngurusin penyeberangan Merak, Bakahuni. Itu nggak mudah Mbak, itu sebulan sebelum kita sudah. Nah sekarang ini pelantikan Jakarta ini yang kita hadapi adalah Ramadan dan kemudian Lebaran. Pengalaman dari tahun ke tahun pasti terjadi pulang kampung. Pulang kampung kalau dari pengalaman data yang saya baca hampir 7 juta orang. Nah kemudian Jakarta juga memberikan angkutan gratis. Nah ini harus disiapkan gitu loh. Kemudian pangan ini kan bukan perkara mudah Mbak. Walaupun saya bersyukur Jakarta ada yang disebut contract farming. Jadi kita ada kerjasama dengan beberapa daerah penyangga untuk pengadaan bahan pokok masyarakat Jakarta. Beras misalnya, ayam, telur, daging. Itu untungnya sudah terjadi kontrak. Nah tinggal sekarang distribusinya. Nggak mudah Mbak. Sangat tidak mudah walaupun stoknya ada, tapi kapan kita mulai delivery? Inilah keputusan dari seorang pimpinan definitif. Bukan berarti PJ tidak mempunyai wewenang itu, tapi kalau yang namanya definitif dia bisa melakukan apa saja yang mungkin keluar dari kesepakatan. Misalnya, maaf mudah-mudahan tidak terjadi banjir besar. Begitu banjir besar, anggaran darurat harus keluar. Itu tidak ada di dalam kesepakatan dalam bulan itu. Tapi pasti ada pos-pos untuk dana darurat itu. Nah seperti itu harus mempunyai keberanian seorang pimpinan daerah. Kalau tidak, wow, jangan dipikir jadi gubernur atau jadi wali kota. Pimpinan daerah itu mudah. Mudah terlihatnya saja, tapi pekerjaan ini tidak mudah. Punya komitmen, punya situasi, dan punya kesepakatan yang mungkin tidak menjadi. Makanya kalau Mas Pram bilang, saya siap untuk menjadi gubernur yang tidak populer. Seperti itu kira-kira gitu. Tadi menyinggung soal pangan, berarti ini kan yang lagi ramai kan Bang Dul ada soal MBG. Ini bagaimana nanti dukungan dari Wakil Gubernur khususnya dari Bang Dul? Ya kalau MBG itu kan program pusat, makan bergizi gratis kan. Nah kita memang sudah menganggarkan untuk sarapan. Jadi kita berbarengan itu mendukung pemerintah pusat soalnya kan. Alhamdulillah Jakarta mungkin yang terbaca secara data hampir 12.000 anak dapat makan siang bergizi. Nah kemudian kita juga punya pemikiran untuk membantu itu, kita bikin buat sarapan. Karena dalam pengertian bukan berarti makan siang tidak perlu, tapi sebetulnya sarapan juga utama loh. Banyak anak-anak yang nggak sempat sarapan dari rumah, atau sarapannya mungkin maaf dia roti atau sambil ya tidak menjadi serius. Nah kita mempunyai program untuk membackup program pemerintah pusat yaitu dengan sarapan gratis itu gitu. Bang Dul, terakhir nih kan Bang Dul dikenal banget sangat akrab sekali sama masyarakat Jakarta nih. Iya deket banget katanya menggambarkan Jakarta. Pesannya untuk masyarakat Jakarta hari ini akan menjadi saksi Bang Dul ditetapkan oleh KPU. Oke, saya pertama-tama sama Mas Pram sebagai gubernur dan wakil mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Jakarta, apapun sukunya. Saya tidak bicara tentang suku, Jakarta adalah kosmopolitan, di semua kita ada. Artinya mari kita bangun Jakarta bersama-sama. Sekarang sudah selesai pertempuran, hari ini penetapan artinya gubernur dan wakil gubernur dipilih dan sudah dilantik untuk menjadi pimpinan masyarakat Jakarta semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Mari kita kerja sama-sama. Tanpa bantuan Anda sulit bagi kita untuk mendistribusikan program yang memang sudah kita susun. Itu aja. Baik, kerjakan. Pertama sekali mau kemana? Ya tentu tadi saya juga beberapa kali menjawab pertanyaan, Bang 100 hari apa yang dilakukan. Ini kebetulan, kalaupun kita dalam tanda kutip, kita belum tahu kapan pelantikan. Ada yang mengatakan Februari, tapi ada mengatakan Maret. Nah, artinya pun Februari dengan Maret yang kita hadapi adalah Ramadan, kemudian Lebaran. Pengalaman saya menjadi gubernur di sebuah provinsi Banten, Ramadan dan Lebaran ini sangat spesifik Mbak persiapannya. Harus fokus, nggak bisa bercanda. Bayangin, dulu saya ngurusin penyeberangan Merak, Bakahuni. Itu nggak mudah Mbak, itu sebulan sebelum kita sudah. Nah sekarang ini pelantikan Jakarta ini yang kita hadapi adalah Ramadan dan kemudian Lebaran.
pengalaman dari tahun ke tahun pasti terjadi pulang kampung. Pulang kampung kalau dari pengalaman data yang saya baca hampir 7 juta orang. Nah kemudian Jakarta juga memberikan angkutan gratis. Nah ini harus disiapkan gitu loh. Kemudian pangan ini kan bukan perkara mudah Mbak. Walaupun saya bersyukur Jakarta ada yang disebut contract farming. Jadi kita ada kerjasama dengan beberapa daerah penyangga untuk pengadaan bahan pokok masyarakat Jakarta. Beras misalnya, ayam, telur, daging. Itu untungnya sudah terjadi kontrak. Nah tinggal sekarang distribusinya. Nggak mudah Mbak, sangat tidak mudah. Walaupun stoknya ada, tapi kapan kita mulai delivery? Inilah keputusan dari seorang pimpinan definitif. Bukan berarti PJ tidak mempunyai wewenang itu. Tapi kalau yang namanya definitif, dia bisa melakukan apa saja. Yang mungkin keluar dari kesepakatan. Misalnya, maaf mudah-mudahan tidak terjadi banjir besar. Begitu banjir besar, anggaran darurat harus keluar. Itu tidak ada di dalam kesepakatan dalam bulan itu. Tapi pasti ada pos-pos untuk dana darurat itu. Nah seperti itu harus mempunyai keberanian seorang pimpinan daerah. Kalau tidak, wow, jangan dipikir jadi gubernur atau jadi wali kota. Pimpinan daerah itu mudah. Mudah terlihatnya saja, tapi pekerjaannya tidak mudah. Punya komitmen, punya situasi, dan punya kesepakatan yang mungkin tidak menjadi. Makanya kalau Mas Pram bilang, saya siap untuk menjadi gubernur yang tidak populer. Seperti itu kira-kira. Gitu. Tadi menyinggung soal pangan, berarti ini kan yang lagi ramai kan Bang Dul ada soal MBG. Ini bagaimana nanti dukungan dari Wakil Gubernur khususnya dari Bang Dul? Ya kalau MBG itu kan program pusat, makan bergizi gratis kan. Nah kita memang sudah menganggarkan untuk sarapan. Jadi kita berbarengan itu mendukung pemerintah pusat soalnya kan. Alhamdulillah Jakarta mungkin yang terbaca secara data hampir 12.000 anak dapat makan siang bergizi. Nah kemudian kita juga punya pemikiran untuk membantu itu, kita bikin buat sarapan. Karena dalam pengertian bukan berarti makan siang tidak perlu. Tapi sebetulnya sarapan juga utama loh. Banyak anak-anak yang nggak sempat sarapan dari rumah. Atau sarapannya mungkin maaf, dia roti. Atau sambil ya tidak menjadi serius. Nah kita mempunyai program untuk membackup program pemerintah pusat. Yaitu dengan sarapan gratis itu gitu. Bang Dul, terakhir nih kan Bang Dul dikenal banget sangat akrab sekali sama masyarakat Jakarta nih. Iya deket banget katanya menggambarkan Jakarta. Pesannya untuk masyarakat Jakarta hari ini akan menjadi saksi Bang Dul ditetapkan oleh KPU. Oke, saya pertama-tama sama Mas Pram sebagai gubernur dan wakil ngucapin terima kasih kepada semua masyarakat Jakarta. Apapun sukunya, saya tidak bicara tentang suku. Jakarta adalah kosmopolitan, di semua kita ada. Artinya mari kita bangun Jakarta bersama-sama. Sekarang sudah selesai pertempuran, hari ini penetapan artinya gubernur dan wakil gubernur dipilih dan sudah dilantik untuk menjadi pimpinan masyarakat Jakarta semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Mari kita kerja sama-sama. Tanpa bantuan Anda sulit bagi kita untuk mendistribusikan program yang memang sudah kita susun. Itu saja.